Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada asyrafil anbiya'i wal mursalin yang paling mulia di antara para utusan Nabi dan para utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita ucapkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah para hari ini 1 Januari 2021, alhamdulillah kita bisa memulai kembali pembelajaran kita di semester 2 ini. Bapak dan Bapak ucapkan kepada kalian semua anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'ali wajira min ahli. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 60, yaitu pelajaran 6 ya. Mari kita belajar Quran surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah ya. Yaitu di dalamnya berarti menerangkan tentang gajah. Silakan dibaca bukunya dulu ya. Anak-anak, Quran surat Fil adalah surat yang diturunkan di Mekah, yang terdiri dari 5 ayat. Al-Fil artinya gajah. Surat ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasannya Allah menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Surat ini berisi pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan kita sebagai hambanya tidak pernah sombong. Jangan pernah sombong. Sebagaimana dalam artinya dijelaskan, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah, ashabul fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukanlah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu menjadi sia-sia. Warsal alaihim tayron ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka itu burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Nah, seperti itulah penjelasan dalam Quran surat Al-Fil ini adalah menceritakan tentang tipu daya orang kafir, Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di mana Ka'bah adalah dahulunya adalah di sana di Mekah adalah pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di tempat dekat Ka'bah di Jabal Rahmah.
Setelah itu Ka'bah juga dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dilanjutkan pada zaman Nabi Muhammad sebagai kiblat umat Islam. Kiblat ketika sholat, ya begitulah. Pada waktu penyerangan Abraha itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilahirkan. Maka disebut Rasul itu dilahirkan pada tahun gajah. Artinya tahun itu adalah tahun Raja Abrahah menyerang Ka'bah dengan gajah-gajahnya, dengan menggunakan gajah. Kemudian Allah hancurkan gajah itu dengan burung ababil. Nah, intinya dalam surat ini adalah menerangkan kepada kita jangan menjadi orang yang sombong walaupun kita sudah mempunyai kedudukan yang tinggi. Kita misalnya jadi raja atau misalnya jadi presiden. Kita jangan pokoknya jadi berita berpangkat ya, kita jangan pernah sombong. Baiklah anak-anak, itu ya pesannya. Apalagi kalau jadi orang bawah, jadi orang berkuasa saja jangan sombong, apalagi kalau kita jadi orang bawah ya. Gitu saja ya anak-anak, pesannya yang tersimpan dalam Quran surat Al-Fil itu, kita jangan pernah sombong, harus selalu rendah hati, karena Allah la yanzurullahu ila ajsamikum wa la yanzuru ila qulubi lakinnal yanzuru wa la yanzuru ila suwarikum lakinnallahu yanzuru ila qulubikum. Karena Allah tidak melihat kepada pakaian kita, derajat kita, bentukan kita, harga kita dan sebagainya. Allah melihat kepada ketakwaan, kepada hati kita ya. Itulah yang sebenar-benarnya hidup. Baiklah, inilah yang Bapak dapat sampaikan untuk pertemuan sekarang. Untuk tugasnya tulis ini ya. Tulis saja ini halaman 60 ini ya, halaman 60 saja. Halaman 60. Ini. Dari sini sampai sini saja. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Mohon maaf bila kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.